Desember 2023, di tengah hiruk-pikuk perayaan Natal, satu nama kembali mencuri perhatian publik Indonesia, Putri Chandrawati, istri dari mantan Kepala Divisi dan Pengamanan Polri, Verdi Sambo, divonis 20 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, pada bulan yang sama, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan sebuah keputusan yang langsung memicu timbulnya gelombang perdebatan, yakni Putri Chandrawinata mendapatkan remisi 1 bulan selama 1 bulan dalam perayaan Natal. Selamat datang di laporan khusus kami. Saya Siti Fatimah melaporkan langsung kasus yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Putri Chandrawati, perempuan kelahiran 1980, adalah istri dari Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada tanggal 27 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepadanya karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang dikenal publik sebagai Brigadir J. Meski kemudian mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menguatkan vonis tersebut. Namun pada Desember 2023, nama Putri Chandrawati kembali masuk dalam daftar penerima remisi Natal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Besaran remisi yang diterima dalam 1 bulan. Keputusan ini langsung menuai protes dari berbagai pihak, termasuk keluarga Brigadir J dan sejumlah pegiat hukum dan HAM yang mempertanyakan kelayakan pemberian remisi tersebut. Di tengah sorotan publik, perdebatan pun muncul apakah pemberian remisi merupakan hak setiap narapidana yang memenuhi syarat administratif atau justru mencederai rasa keadilan masyarakat dalam kasus pembunuhan berencana yang begitu menyita perhatian nasional. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi juga membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi, keadilan, dan konsisten kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Jadi, definisi dari remisi tersebut adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana secara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat remisi, remisi untuk kejahatan luar biasa, dan tujuan remisi. Ketentuan mengenai syarat remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah beberapa kali diubah, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Analisis pemenuhan syarat remisi Putri Chandrawati. Untuk kasus pasal 340 KUHP, syarat remisi diatur di PP nomor 99 tahun 2012 pasal 34A berdasarkan data yang dipublikasikan. 1. Pidana waktu tertentu memenuhi Putri divonis 10 tahun penjara setelah kasasi MA. Pidana seumur hidup tidak dapat diremisi. Yang kedua, jalani 2 atau 3 masa pidana memenuhi jika hitungan masa tahanan sudah mencapai 2 atau 3 dari 10 tahun. Syarat ini wajib untuk kejahatan terhadap nyawa. 3. Berlakuan baik minimal 2 tahun dinilai memenuhi oleh Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang. Penilaian ini berdasarkan catatan pembinaan disiplin dan keikutsertaan program. Yang keempat, tidak melakukan pelanggaran disiplin berat, tidak ada informasi publik soal pelanggaran berat selama di lapas. Dan yang nomor 5 adalah rekomendasi Kemenkumham, Bapas Kejaksaan SK. Remisi khusus Natal sudah terbit, artinya usulan sudah disetujui di tingkat pusat. Dan posisi Kemenkumham yang pertama, 1. Remisi adalah hak bukan diskreasi Kemenkumham. Menegaskan remisi diberikan ke semua narapidana yang memenuhi syarat tanpa melihat status kasus atau popularitas. Yang kedua, prosedur sudah sesuai SOP usulan dari lapas. Verifikasi administrasi dan substantif, rekomendasi Bapas dan Kejaksaan, penetapan SK oleh Kemenkumham, proses ini disebut sudah dijalani. 3. Tidak ada perlakuan khusus. Kemenkumham membantah ada perlakuan istimewa. Status Putri sebagai istri Verdi Sambo tidak mempengaruhi keputusan.
Dan yang keempat adalah transparansi terbatas Kemenkumham, hanya membuka informasi bahwa syarat terpenuhi, detail penilaian internal lapas tidak dipublikasikan dengan alasan perlindungan data warga binaan. Intinya, Kemenkumham memposisikan diri menjalankan hukum positif secara formal. Kritik publik lebih ke arah transparansi, preskripsi keadilan, bukan ke prosedur hukumnya. Kita akan mendengarkan dua perspektif yang berbeda mengenai pemberian remisi kepada Putri Chandrawati. Tidak ada yang lebih benar ataupun salah. Ini merepresentasikan cara pandang yang sah dalam diskursus hukum dan keadilan. Selanjutnya dari Mas Alvin sebagai tim pro. Saya Alvin di sini selaku tim pro, dan di mana saya sepakat mengenai remisi yang diberikan kepada Putri Chandrawati. Mengapa? Mengenai remisi, ada remisi Natal misalnya. Remisi Natal ini merupakan hak bagi narapidana yang beragama Kristen maupun Katolik, yang dimana bukan sebenarnya ini bukan hanya Putri Chandrawati saja yang mendapatkan remisi ini. Menurut keterangan Kepala Lapas 2 Tangerang, banyak puluhan narapidana lainnya yang juga mendapatkan remisi ini. Tapi kenapa ketika yang dapat remisi Natal ini Putri Chandrawati yang dapat malah menjadi suatu seakan-akan wah hukum ini keliru? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai polemik di masyarakat. Memang mengenai kasus Sambo itu lagi menghakiminya Brigadir J, memang sempat viral, memang sempat seakan-akan masyarakat ini kecewa terhadap apa-apa yang ada di negara ini, kan? Tapi perlu kita ketahui, remisi itu merupakan hak yang memang harus didapati bagi narapidana yang telah lolos syarat ketentuan yang berlaku dalam ini. Dan perlu diingat juga bahwa remisi ini bukan pilih kasih, bukan pilih kasih atau perlakuan istimewa pada suatu orang narapidana, tapi ini merupakan sistem yang sudah lama berlaku di negara ini. Baik, selanjutnya dari Mas Amir, selanjutnya dari tim kontra. Perkenalkan, saya Amir Vicky. Sebenarnya saya kurang sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh saudara Alvin Manusan mengenai remisi yang diberikan oleh Putri Chandrawati, mengenai remisi khusus itu sendiri. Oke, secara prosedural itu tidak bertentangan dan sah di mata hukum. Namun itu bertentangan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Karena pemberian remisi kepada Putri Chandrawati meskipun sah secara prosedur, ini tindakan tidak bijaksana. Kenapa demikian? Secara moral dan tidak sejalan dengan rasa keadilan substantif masyarakat itu sendiri. Dari tim pro, apakah ada yang mau disampaikan dari pernyataan ini? Baik, saya akan menanggapi Amir selaku orang yang kontra mengenai kasus ini. Dari pihak saya panggil sahabat Amir saja. Begini sahabat Amir, mengenai kasus ini, proses hukum itu harus tetap berjalan secara objektivitas tanpa dipengaruhi oleh tekanan emosional dari publik. Kan ini yang seakan-akan yang tidak terima publik, padahal si Putri Chandrawati ini sudah sah secara aturan yang berlaku, dia mendapati remisi Natal. Yang dimana kepala lapas sendiri yang mengatakan seperti itu, bahwa Putri Chandrawati ini aktif dalam program kemasyarakatan, dan lain segala macam. Yang kedua, jika hak seorang narapidana itu dihilangkan karena tekanan dari masyarakat, maka itu seakan-akan prinsip keadilan itu sudah tidak ada. Karena dalam menegakkan keadilan itu harus sesuai aturan yang berlaku, bukan sesuai dengan antara masyarakat yang tidak suka maupun suka. Seperti itu. Baik, boleh disanggah. Begini saudara Alvin, tadi poin yang pertama menyebutkan bahwasannya Putri Chandrawati itu sendiri menerima dengan adanya remisi. Yang tidak menerima itu adalah publik. Berikut adalah saran dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.